Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febiran Anggreni dengan NIM 2021 1880040. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul dengan tingkat pengetahuan pekerja ojek online terhadap penggunaan sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Memasuki bab pertama yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, di mana intensitas cahaya matahari akan lebih besar dibandingkan negara lainnya. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang dilansir dalam siaran pers pada tahun 2023, menjadi tahun penuh rekor temperatur yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sinar ultraviolet yang akan menembus lapisan ozon atau atmosfer mencapai permukaan bumi, kemudian mengenai kulit manusia. Paparan sinar ultraviolet yang kronik itu dapat merubah struktur, komposisi, dan stres oksidatif pada kulit. Efek dari paparan tersebut bisa berupa eritema, tanning, pigmentasi, maupun efek jangka panjang berupa penuaan dini serta kanker kulit. Kanker kulit merupakan penyakit di mana sel-sel dalam tubuh itu di luar kendali. Kanker kulit masuk dalam 15 besar kanker yang umum terjadi di Indonesia, dan yang paling populer adalah jenis kanker non-melanoma. Kanker kulit non-melanoma menduduki peringkat 3 setelah kanker prostat dan kanker payudara. Tercatat oleh Indonesia Cancer Care Community sekitar 6.170 kasus kanker kulit non-melanoma dan 1.392 kasus kanker kulit melanoma pada tahun 2018. Beberapa masyarakat yang memiliki kegiatan atau pekerjaan di luar ruangan atau outdoor memiliki risiko lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang berada di indoor. Sebanyak 10% sampai 70% pekerja lapangan atau outdoor menerima paparan sinar matahari. Hal tersebut berbeda dengan orang-orang dengan pekerjaan kantoran atau indoor yang hanya 6% menerima paparan sinar matahari. Angka terjadinya kanker kulit dapat diminimalisir dengan perilaku menghindari secara langsung paparan sinar matahari atau dengan penggunaan tabir surya atau sunscreen. Sunscreen mampu melindungi kulit dari paparan sinar UV dengan cara menghamburkan atau memantulkan sinar UV yang datang. Namun, beberapa dari masyarakat menghiraukan hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan terhadap penggunaan sunscreen atau bahkan bahaya paparan sinar UV. Hal ini dibuktikan dari penelitian-penelitian terdahulu, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Naher dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan dalam mencegah kanker kulit sebanding dengan peningkatan upaya proteksi dari paparan sinar matahari. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penelitian ini, terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat pengetahuan pekerja ojek online terhadap penggunaan sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Selanjutnya adalah tujuan. Pada penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan pekerja ojek online terhadap penggunaan sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Kemudian untuk tujuan khususnya, pada penelitian ini memiliki dua tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan sunscreen pada pekerja ojek online dalam upaya pencegahan kanker kulit. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat pengetahuan pekerja ojek online mengenai bahaya paparan sinar matahari yang menjadi pencetus terjadinya kanker kulit. Memasuki manfaat dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu menjadi salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan informasi atau literatur mengenai tingkat pengetahuan pekerja ojek online terhadap penggunaan sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Dengan manfaat praktis, yaitu sebagai informasi kepada masyarakat, terkhusus bagi pekerja outdoor, yaitu salah satunya adalah pekerja ojek online, jika paparan sinar matahari dalam waktu yang lama atau kronik, itu dapat menjadi pemicu munculnya kanker kulit. Dan memberikan informasi mengenai penggunaan sunscreen sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker kulit. Memasuki bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Beberapa abad terakhir, Indonesia mengalami kenaikan suhu sebesar 0,8 derajat Celcius yang mengakibatkan meningkatnya jumlah paparan sinar UV ke permukaan bumi. Nah, untuk mengurangi serangan tersebut, bumi itu memiliki perlindungan yaitu berupa atmosfer atau lapisan ozon, di mana ini berfungsi sebagai keseimbangan suhu dalam bumi, melindungi bumi dari benda-benda luar, dan sebagai filter terhadap pancaran sinar matahari, yaitu sinar UV. Sinar UV dipancarkan oleh matahari berupa gelombang elektromagnetika, yang mana berdasarkan panjangnya akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sinar UVA dengan panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. Gelombang UVA ini mampu menjangkau permukaan bumi dan menembus lapisan kulit sampai lapisan dalam atau dermis. Kemudian ada sinar UVB dengan panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. Sebagian besar dari sinar ini akan mampu diserap oleh lapisan kulit terluar atau stratum corneum. Stratum corneum merupakan lapisan terluar dari dermis. Kemudian sebagian kecilnya mampu menembus lapisan epidermis sampai bagian atas dermis.
Selanjutnya ada sinar UVC, yaitu dengan panjang gelombang 100 sampai 280 nanometer. Nah, sinar UVC ini memiliki panjang gelombang yang paling kecil, sehingga ia tidak mampu untuk menjangkau permukaan bumi karena telah diserap oleh lapisan ozon atau atmosfer. Nah, paparan sinar UVA dan UVB tersebut yang mampu sampai ke permukaan bumi itu akan menembus epidermis, kemudian mencapai persimpangan epidermis dan dermal, kemudian sinar UV yang masuk tersebut akan diserap oleh melanosit, kemudian mendorong melanosit untuk memproduksi melanin. Nah, melanin akan dikemas menjadi melanosom yang kemudian dilepas ke epidermis dan menetap di atas. Keadaan ini menyebabkan kulit akan berwarna kecoklatan. Nah, kulit yang berwarna kecoklatan bukan berarti adalah kulit tersebut sehat, namun hal tersebut bisa menandai adanya reaksi sel-sel pada kulit yang terluka akibat produksi pigmen yang dipicu oleh sinar UV. Dalam jangka yang cukup lama, itu akan menyebabkan terjadinya kanker kulit. Penyebab utama dari kanker kulit adalah paparan sinar UV yang kronik atau lama. Hal tersebut terjadi ketika DNA rusak dan tubuh kita tidak dapat memulihkan kerusakan tersebut. Sel-sel yang rusak ini akan tumbuh dan membelah secara cepat dan tidak mampu dikendalikan oleh tubuh. Kanker kulit biasanya berkembang di lapisan epidermis sehingga akan mudah untuk dideteksi. Tanda dan gejala yang dapat kita lihat itu bisa berupa terbentuknya ulkus, adanya nodul, perubahan warna kulit yang lebih pudar, dan pembesaran ukuran tahi lalat. Kanker kulit sendiri itu bisa dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu melanoma skin cancer, kemudian yang kedua ada non-melanoma skin cancer, yang mana akan dibagi lagi menjadi basal sel karsinoma dan squamous cell karsinoma. Dalam mencegah terjadinya kanker kulit, hal yang dapat dilakukan adalah mengurangi paparan sinar UV pada kulit, salah satunya dengan penggunaan tabir surya atau sunscreen. Tabir surya atau sunscreen adalah produk yang dapat digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV. Namun perlu diperhatikan bahwasannya penggunaan sunscreen itu bukan berarti memperpanjang durasi kulit untuk terpadan dengan sinar UV. Sunscreen sendiri itu dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari dengan panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer untuk UVB. Tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 nanometer untuk UVA. Bahan dalam sunscreen biasanya itu disebut dengan filter UV. Di antaranya yaitu filter UV organik atau kimiawi dan filter UV anorganik atau fisika. Filter UV organik itu bekerja dengan cara menghamburkan atau memantulkan sinar UV. Contohnya adalah avobenzone, oxybenzone, dan oktisalat. Kemudian jenis filter UV yang kedua yaitu adalah filter UV anorganik atau fisika. Ini bekerja dengan cara menyerap radiasi UV dan mengonversinya menjadi panas. Contohnya adalah mineral titanium dioksida dan seng oksida. Berdasarkan komposisinya sendiri, sunscreen itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada chemical sunscreen, kemudian ada physical sunscreen. Untuk chemical sunscreen itu bekerja dengan cara mengabsorpsi radiasi sinar UV melalui mekanisme reaksi fotokimia, sehingga penetrasinya ke dalam epidermis itu akan terhambat. Kemudian yang kedua ada physical sunscreen. Physical sunscreen ini bekerja dengan cara memantulkan atau menghamburkan radiasi UV yang dimana akan membentuk lapisan bulan di permukaan kulit. Penetapan potensi tabir surya yang baik itu dapat ditinjau dari kemampuannya dalam menyerap dan memantulkan sinar UV dengan penentuan nilai SPF. SPF sendiri merupakan adalah sun protecting factor yang merupakan suatu indikator universal yang menjelaskan tentang keefektifan dari suatu produk atau zat yang bersifat UV protector. Semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk, itu akan semakin efektif untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV. Terdapat beberapa kriteria sunscreen yang direkomendasikan untuk digunakan. Yang pertama adalah sunscreen dengan spektrum luas. Kemudian sunscreen yang memiliki nilai SPF lebih dari 30, dan sunscreen dengan SPF yang lebih rendah dari 15 biasanya hanya mampu untuk mencegah sedikit paparan sinar UV, bukan sebagai mencegah kanker kulit atau penuaan dini. Maka akan lebih baik jika digunakan nilai SPF yang lebih dari 15 karena akan berfungsi sebagai proteksi kulit, pencegahan kanker kulit, dan penuaan dini. Sukses atau tidaknya pencegahan kanker kulit itu tergantung pada tingkat pengetahuan setiap individu, baik pengetahuan mengenai bahaya paparan sinar UV, proteksi diri terhadap sinar UV, atau ketepatan dalam penggunaan sunscreen. Menurut Anderson et al. Pada tahun 2001, yang dikutip dalam jurnal Naviati tahun 2021, di mana domain pengetahuan atau kognitif yang tercantum dalam taksonomi Bloom berkaitan dengan ingatan, berpikir, dan proses-proses penalaran. Berikut merupakan tingkatan taksonomi Bloom dalam domain kognitif.
Yang pertama ada tahu atau no. Nah, pada fase ini merupakan fase di mana kita akan mengingat kembali atau recall terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang telah kita pelajari atau rangsangan yang telah kita terima. Kemudian tingkatan yang kedua ada memahami atau understanding. Understanding ini berarti kita memahami, menerjemahkan, interpolasi dan interpretasi dari instruksi dan masalah yang pernah atau yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya ada aplikasi atau application. Di sini merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah kita pelajari pada suatu kondisi yang sebenarnya atau real life-nya. Kemudian tingkatan keempat ada analisis atau analyze, merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi, dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja, dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan, serta mengelompokkan, dan sebagainya. Tingkatan yang kelima ada evaluasi atau evaluation. Di sini merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Kemudian yang terakhir ada tingkatan menciptakan atau creating. Di sini merupakan suatu tingkatan dalam meletakkan dan menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk dalam keseluruhan yang baru. Selanjutnya memasuki bab 3 yaitu kerangka konseptual. Paparan sinar matahari berupa gelombang elektromagnetik yaitu sinar UVA, UVB, dan UVC, yang mana dua jenis sinar UVA dan UVB itu akan mampu menembus lapisan atmosfer, kemudian sampai ke permukaan bumi dan mengenai kulit manusia. Hal tersebut mampu merusak lapisan kulit dan tatanan DNA serta sel-sel yang ada di dalam kulit. Dari kejadian tersebut akan menimbulkan efek berupa sunburn, yaitu kulit terbakar, penuaan dini, eritema, dan yang paling parah itu bisa berupa kanker kulit. Namun, efek-efek tersebut dapat diminimalisir atau dicegah dengan memproteksi diri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proteksi diri secara langsung itu dapat berupa penggunaan pakaian panjang atau menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Dan proteksi diri secara tidak langsung yaitu dapat menggunakan produk-produk untuk memproteksi kulit. Salah satunya adalah sunscreen. Keberhasilan proteksi diri baik secara langsung maupun tidak langsung itu dipengaruhi oleh suatu tingkat pengetahuan dari setiap individunya, yang mana pada dasarnya tingkat pengetahuan seseorang itu akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang akan menimbulkan atau menginterpretasikan kebiasaan atau sikap dari setiap individu. Kemudian pada penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis H0 dan hipotesis H1. H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pekerja ojek online sebelum dan sesudah edukasi mengenai penggunaan sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Untuk H0-nya sendiri yaitu terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pekerja ojek online sebelum dan sesudah edukasi mengenai penggunaan sunscreen untuk mencegah kanker kulit. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada rancangan penelitiannya sendiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analitik observasional dengan metode pretest post-test desain eksperimen. Kemudian populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pekerja outdoor di Surabaya pada tahun 2024. Kemudian untuk sampelnya sendiri adalah pekerja ojek online yang berada di kawasan Surabaya pada tahun 2024 yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Di mana kriteria inklusinya terdapat dua, yaitu kerja ojek online di Surabaya, khususnya mungkin di sekitar Surabaya Timur, kemudian bersedia mengisi kuesioner. Selanjutnya ada kriteria eksklusi, di mana yaitu responden yang memiliki riwayat kanker kulit dan responden yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker kulit. Kemudian bagian alur penelitian, di sini kita mencari sampel-sampel atau mencari populasi pekerja ojek online di area Surabaya. Khususnya tadi diprioritaskan pada area Surabaya Timur. Kemudian kami melakukan inform consent, kemudian kita menentukan kriteria inklusi dan eksklusinya. Jika responden tidak memenuhi kriteria inklusi dan terdapat kriteria eksklusi pada responden, maka responden tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Dan jika memenuhi kriteria inklusi, maka responden akan diminta untuk mengisi kuesioner pretest, di mana dalam kuesioner ini akan terdapat juga data diri dari responden berupa nama, alamat, usia, tingkat pendidikan, serta riwayat penggunaan sunscreen. Dan dalam pretest ini juga terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai pengetahuan sunscreen dan pengetahuan bahaya dari paparan sinar matahari. Kemudian kita lihat hasilnya dari pretest, kemudian kita lakukan edukasi dan kita lakukan pemberian kuesioner post-test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pengetahuan pada pekerja ojek online setelah kita lakukan edukasi. Kemudian kita analisis data dan kita laporkan berupa laporan. Untuk pengolahan data dan analisis data, data penelitian ini akan diolah menggunakan Microsoft Excel 2019 dan software SPSS.
edisi 26. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan tipe analisis univariat dan bivariat. Kemudian, data yang diperoleh akan ditampilkan secara deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi dan akan diuji secara uji statistik non-parametrik menggunakan uji Spearman. Selanjutnya adalah besar sampel dari penelitian ini. Untuk mengetahui besar sampel dari penelitian ini, menggunakan rumus Lamb-Chow dengan hasil terdapat 57 responden yang bekerja sebagai ojek online. Kemudian teknik pengambilan sampelnya sendiri, di sini kita menggunakan teknik simple random sampling pada seluruh pekerja ojek online yang telah memenuhi kriteria eksklusi dan eksklusi. Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independennya sendiri, yaitu tingkat pengetahuan, serta variabel dependennya adalah penggunaan sunscreen pada pekerja ojek online di Surabaya. Kemudian ada definisi operasional. Yang pertama ada pengetahuan terhadap penggunaan sunscreen. Didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh seseorang atau individu tentang sunscreen. Diukur menggunakan hasil kuesioner, kemudian diterapkan pada skala Gottman. Hasil ukurnya pada tingkat variabel pengetahuan terhadap penggunaan sunscreen ini, kuesionernya yaitu diisi dengan opsional, benar, dan salah. Kemudian diakumulasikan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Pada variabel ini, itu termasuk pada skala ordinal. Kemudian variabel yang kedua yaitu penggunaan sunscreen. Didefinisikan sebagai segala tindakan seseorang atau individu menggunakan tabir surya atau sunscreen sebagai langkah proteksi diri dari paparan sinar matahari sebagai upaya pencegahan timbulnya kanker kulit. Diukur atau dinilai dengan kuesioner, di mana di kuesioner akan terdapat pertanyaan apakah responden menggunakan sunscreen atau tidak. Kemudian ini tidak dimasukkan dalam akumulasi nilai, namun akan ada interpretasi nilai tersebut, di mana jika responden menggunakan sunscreen akan bernilai 1 dan tidak menggunakan sunscreen akan bernilai 0. Hal ini akan diterapkan pada saat kami menginput data di SPSS. Nah, untuk variabel penggunaan sunscreen ini masuk dalam skala data nominal. Kemudian instrumen penelitiannya yaitu menggunakan data primer, yaitu data yang diambil secara langsung oleh peneliti melalui kuesioner, tidak menggunakan data-data yang sudah tersedia dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian lokasinya ada di wilayah Surabaya dengan waktu penelitian kurang lebih selama 4 bulan pada tahun 2024, berkisar pada bulan April sampai Juli tahun 2024. Untuk prosedur pengambilan atau pengumpulan datanya sendiri, yang pertama yaitu menentukan populasi dan menghitung jumlah sampel yang akan diteliti. Kemudian melakukan perizinan untuk penelitian dan menjelaskan kepada responden tentang penelitian yang akan kita lakukan. Bila bersedia, responden dipersilakan untuk menandatangani inform consent. Kemudian responden bisa langsung mengisi kuesioner, baik pretest maupun post-test. Kemudian hasil dari kuesioner tersebut akan dikelompokkan berdasarkan pengetahuan dan penggunaan sunscreen. Baik, berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.